Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami. Hari-hari yang kami lalui sampai saat ini, semua ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Pada waktu yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berkatilah kami dan jamahlah hati kami, supaya kami dapat dengan sukacita menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat dalam renungan saat ini terdapat di dalam Amsal pasal 14 ayat 31. Tertulis demikian, siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah di zaman kerajaan mengenai seorang raja yang mengumumkan akan keluar dari istana dan datang mengunjungi rakyatnya. Semua rakyatnya senang karena mereka akan berjumpa dan melihat raja mereka. Hari yang ditentukan tiba, tapi tidak ada tanda-tanda keagungan dari kedatangan sang raja. Istana nampak sepi, tidak ada para pengawal raja yang keluar dari istana. Ternyata hari itu raja memakai pakaian compang-camping. Dia menanggalkan mahkotanya, mengurai rambutnya, dan membuat tubuhnya kotor, sehingga dirinya nampak sebagai orang yang sangat miskin. Ia berjalan di jalanan pemukiman rakyatnya, namun tidak ada yang menyapanya. Tidak ada orang yang memperhatikan dirinya ketika ia duduk-duduk, berdiri, dan berjalan di antara rakyatnya. Kemudian raja kembali ke istana dan mengumumkan bahwa ia sudah datang, tapi tidak ada yang menyambut. Rakyat bingung dan kaget ketika diberitahukan bahwa raja datang dalam rupa seorang yang miskin dan hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah datang sebagai manusia, ia tidak memilih lahir dari orang yang kaya. Ia juga tidak memilih untuk lahir di rumah yang mewah. Tapi ia lahir dari orang yang biasa, dan kandang binatang menjadi tempat lahirnya. Ia menjadi miskin dan hina dalam pandangan manusia. Banyak orang yang tidak menyadari datangnya Sang Raja Sorga, tidak menyambutnya dan tidak menerimanya. Tapi bersyukurlah dan bersukacitalah kita semua yang menerima dan percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 14 ayat 31 mengatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ayat ini mengajar kita bahwa menindas orang lemah berarti menghina Tuhan. Jadi kita perlu berhati-hati saudara dalam tindakan kita setiap hari. Jangan sampai kita menindas orang yang lemah. Dan dikatakan di sini bahwa berbelas kasihan kepada orang miskin berarti memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memuliakan Tuhan bukan hanya dengan menyanyi, memuji Tuhan dengan lagu-lagu pujian yang indah, tapi memuliakan Tuhan diwujudkan dengan tindakan belas kasihan kita kepada orang-orang yang miskin, yang lemah dan yang menderita. Dalam Amsal 22 ayat yang ke-9 tertulis, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Membagi rezeki dengan orang miskin tidak akan membuat kita kekurangan. Sebaliknya kita akan diberkati Tuhan. Keberadaan orang-orang miskin di dunia ini menjadi ujian dan sekaligus praktek dalam hidup kita untuk menunjukkan iman kita yang sungguh kepada Tuhan. Kalau kita berada di posisi sebagai orang yang miskin, ketahuilah saudara, bahwa keterbatasan ekonomi, kekurangan
secara finansial, tidak membatasi diri kita untuk berbuat baik kepada sesama kita. Pesan firman Tuhan hari ini buat kita semua adalah, muliakanlah Tuhan dengan berbuat baik kepada orang-orang yang miskin. Bagilah rezeki kita dengan mereka. Jangan menindas orang miskin, lemah dan menderita. Jangan memandang rendah orang-orang yang miskin, tapi hargai mereka sebagai sesama manusia yang punya harkat dan martabat, dan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Sampai saat ini kami ada semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk berbuat baik kepada sesama kami. Terlebih lagi kepada mereka yang miskin, yang lemah dan yang menderita. Tolong kami ya Tuhan, supaya hati kami bersih di hadapan Tuhan. Kami tidak membeda-bedakan orang. Kami tidak menindas dan tidak memandang hina orang-orang di sekitar kami yang sedang berada dalam kemiskinan dan penderitaan. Kami mau menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau lewat cara hidup kami. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan dengan membantu mereka, membagi rezeki yang Tuhan berikan, dan menolong mereka yang sedang dalam kekurangan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami mampu untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami, dimulai dari keluarga kami, sanak saudara kami, teman-teman dan sahabat, serta orang-orang di lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun dan memimpin setiap langkah dan keputusan kami, agar kehidupan kami di sepanjang hari ini memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.